Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maulana al-karim wa afdalul hamdi ma hamida bihil karimu nafsahu fanahnu nahmaduhu bihi. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang sangat agung, sangat mulia dan sangat besar pahalanya adalah ibadah tadabburul Quran. Menghayati, merenungi dan menggali pelajaran-pelajaran dari ayat Al-Quran. Terlebih lagi apabila kita sedang berada di bulan suci Ramadan yang adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan saat Al-Quran diturunkan padanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat Al-Quran apabila dibaca dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibaca dengan tartil dan dengan penghayatan dan pendalaman terhadap makna-maknanya, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, akan tetapi untuk direnungi, didalami dan diamalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, itulah kitab yang agung yang kami turunkan kepadamu. Mubarakun, mengandung berkah. Liyadabbaru ayati, agar ayat-ayatnya direnungi, dihayati dan dipelajari. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan peringatan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa bil jumlati fala syai'a anfa' lil qalbi min qira'atil Qur'ani bit tadabburi wat tafakkur. Secara umum, kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada satu hal pun yang lebih bermanfaat bagi hati manusia daripada membaca ayat-ayat Al-Quran yang dibarengi dengan tadabbur dan tafakkur. فَإِنَّهُ جَامِعٌ لِجَمِيعِ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ وَأَحْوَالِ الْعَامِلِينَ وَمَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ. Karena membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur ini adalah ibadah yang mengumpulkan semua level-level orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang akan menjadikan seseorang berada pada tingkat orang-orang yang pandai beramal dan orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim melanjutkan, wa huwa alladhi yurithul mahabbata wasyauqa wal khaufa war raja. Tadabbur Al-Qur'an ini akan melahirkan sikap atau sifat cinta kepada Allah, rindu kepadanya, takut dan juga berharap. Wal inabah, wat tawakkul, war ridha, wat tafwidh. Demikian juga sikap kembali kepada Allah, tawakal, ridha terhadap takdir Allah dan berserah diri. Wasyukra wassabra wasairal ahwal allati biha hayatul qalbi wa kamaluh. Demikian juga akan melahirkan rasa syukur, kesabaran, dan sifat-sifat lain yang menjadikan hati kita ini senantiasa hidup. Wa kadzalika yazjur an jami'is sifati wal af'alil madhmumah. Selain mengajarkan kita, mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji dan memiliki akhlak yang mulia, maka membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur juga akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tercela. Yang itu semua akan menjadikan hati kita ini rusak dan bahkan mati. Falau aliman nas ma fi qira'atil Qur'ani bitadabbur
lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Andai orang-orang itu menyadari betapa besar keutamaan membaca Al-Quran dengan tadabbur, niscaya mereka akan menyibukkan diri mereka dengan tadabbur dan akan terlalai atau terlena dari kesibukan-kesibukan duniawi lainnya. Ibnu Qayyim kemudian menutup statementnya dengan perkataan yang sangat indah, fakira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahum. Oleh karena itu, berangkat dari sini, membaca satu ayat saja namun dilandasi dengan tafakkur, perenungan dan tadabbur dan pendalaman terhadap makna-maknanya, khairun min qiraati khatmah bighairi tadabburin wa tafahum. Itu lebih baik daripada membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, khatam satu kali tanpa ada yang direnungi pun ada yang difahami maknanya. Wa anfa'lil qalbi wa ad'a ila husulil imani wa dhauqi halawatil Qur'an. Jadi itu selain dia dari sisi pahala itu lebih besar, dari segi pengaruhnya terhadap hati juga lebih hebat. Tadabbur itu lebih dirasakan manfaatnya bagi hati kita, dan kita selain kita mendapatkan pahala yang besar, kita juga akan lebih merasakan manisnya iman. Demikian ucapan Al-Hafidh Ibnul Qayyim. Nah, setelah kita menyimak penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tadi tentang urgensi dan betapa besar pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang melakukan amaliyah tadabbur ini, maka mari kita coba untuk menyelami salah satu ayat yang sangat terkenal terkait bulan puasa, yaitu firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Azza wa Jalla mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ungkapan wahai orang-orang yang beriman ini dikenal dengan istilah nida. Nida itu panggilan, ya, di satu seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam panggilan ini tersirat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar terhadap ucapan hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat berbicara, al-mutakallim. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Telah diwajibkan atas kalian itu ibadah yang namanya shiyam. Ketika aturan ini disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita percayai, tentunya kita akan yakin. Kita akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani kita dengan suatu perintah, melainkan perintah itu bermaslahat bagi diri kita, bermanfaat bagi diri kita. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tidak. Tapi Allah panggil kita dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Marilah kita hayati ketika kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita yang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah Allah setelah memanggil tadi, Allah mengatakan, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian diwajibkan untuk puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga puasa. Wajib juga bagi mereka. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Jelas dari sini bahwasanya syariat puasa bukanlah syariat khasnya kaum muslimin, namun syariat itu juga ditemukan pada agama-agama samawi yang pernah ada sebelumnya.
Dan tentunya panggilan yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ada tujuan secara psikologis agar meringankan perintah yang akan datang setelahnya. Karena apa? Perintah ini terlebih dahulu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kita pun beriman bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dalam batas kesanggupan mayoritas manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sekedar kemampuannya. Nah, dalam ayat yang ke-183 ini dari surat Al-Baqarah ini ada panggilan, ada yang manggil, ada yang dipanggil, dan ada misi yang terkandung dalam panggilan tersebut. Ada juga tanggalnya di situ. Nah, marilah kita renungi satu persatu. Ya ayyuhalladzina amanu, ini namanya nida dalam bahasa Arab, alias panggilan, seruan. Sebuah ungkapan secara lisan yang inginnya atau tujuannya untuk menarik perhatian pihak lain. Itu namanya nida. Agar menyimak apa yang akan disampaikan oleh yang menyerukan ini. Adapun yang manggil adalah, atau yang dipanggil adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi hanya mereka yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada selain orang-orang beriman yang ikut dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan sebelum kita beranjak ke kalimat yang ini, ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu." Kalau kalian mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik. Pasang telingamu baik-baik. Fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw ya'muru bihi. Karena sejatinya apa yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pastilah kebaikan yang diperintahkan kepadamu agar engkau mengamalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa imma khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu, atau yang datang setelah itu adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang panggilannya, nidanya, dan objek atau yang dituju oleh panggilan tersebut. Selain ada yang manggil dan ada yang dipanggil, dalam ayat yang ke-183 ini ada yang diistilahkan dengan hukum syar'i, dan kepada siapakah hukum syar'i ini berlaku. Nah, hukum syar'inya adalah kewajiban ibadah puasa. Dan hadis ini juga diriwayatkan dengan lafaz atau ayat ini, ya, bukan hadis ya, ayat ini menggunakan lafaz kutiba alaikum. Ya, kutiba itu artinya bentuk pasif dari kata kataba. Kutiba ala, diwajibkan. Artinya puasa itu adalah ibadah yang hukumnya wajib, harus. Seperti firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kalian telah diwajibkan untuk melaksanakan kisos dalam kasus-kasus pembunuhan.
Adapun bagian yang kedua yaitu al-hukm wal mahkumu bihi, atau hukum suatu perintah, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhiril ayah. Ini hukumnya apa sih? Apa yang hendak disampaikan oleh ayat ini, aturan apa, dan kalau aturannya sudah jelas, bagaimana kelanjutannya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada hukum yaitu kewajiban ibadah puasa, dan ada pihak yang mendapatkan aturan ini yaitu antum kaum muslimin. Dan aturan ini pun juga bukanlah aturan pertama yang diterapkan kepada manusia selaku hamba Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan siyam? As-siyam itu cukup terkenal ya dalam pembahasan tentang ayat ini. Dalam tafsir-tafsirnya, as-siyam itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri ya. Al-siyam itu artinya secara bahasa adalah menahan diri. Dari apa? Dari apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa. Mulai kapan? Sejak terbitnya fajar yang sungguh-sungguh, fajar tsani atau fajar siddiq ya, masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Itulah waktu berpuasa. Jadi ada panggilan, ada yang dipanggil, ada hukum, ada yang dikenai hukum itu, aturan itu. Apalagi selain keempat kandungan ini, ada yang namanya tanggal atau waktu kapan aturan ini pertama kali diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada pada ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kalian. Dari sini kita jadi tahu bahwasanya aturan atau syariat puasa itu adalah syariat yang menjadi kewajiban umat manusia seluruhnya untuk mempertahankannya. Dan itu menjadi kewajiban agama yang pernah ada, yang pernah muncul sebelum datangnya Islam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini merupakan hikmah di balik ibadah puasa, atau tujuan utama di balik diturunkannya aturan berpuasa di bulan Ramadan. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya dari salah seorang ahli tafsir yang bernama As-Suddi, yang mengatakan, ammal ladzina min qablina fan-nasara kutiba alaihim Ramadan wa kutiba alaihim alla ya'kulu wa la yashrabu ba'da an-naum. Orang-orang Nasara sebelum generasi kita, sebelum umat Islam ini, kata As-Suddi, diwajibkan mereka untuk puasa Ramadan. Dan diwajibkan pula atas mereka nggak boleh makan dan nggak boleh minum sama sekali. Tidak boleh juga menikahi para wanita di bulan Ramadan. Ini aturan orang-orang sebelum kita ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang Nasara. Ishtadda 'ala Nasara Ramadan wa ja'ala yuqallabu 'alaihim fi syita'i wal wasif. Nah, karena orang-orang Nasara ini merasa berat dengan terus-menerus melaksanakan aturan seputar ibadah puasa mereka, nggak ada makan, nggak ada minum, setelah tidur juga tidak diizinkan untuk makan maupun minum. Jadi puasanya orang-orang zaman dahulu itu adalah apabila dia tidur, maka setelah itu dia tidak boleh makan dan minum. Sedangkan puasanya kita, sebagaimana kita maklumi sama-sama, orang yang sahur itu biasanya adalah sudah tidur dulu. Ya, tidur
mungkin 1 jam, 2 jam atau lebih, tapi yang jelas telah menjadi syiar kaum muslimin bahwa selagi belum terbit fajar maka tidak ada masalah, makan minum itu diperbolehkan. Bahkan nas ayatnya begitu, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, ketika orang-orang Nasara itu merasa berat dengan aturan puasa yang ada pada agama mereka, mereka pun berkumpul, berembuk, dan akhirnya memutuskan sebuah ritual puasa yang yang memisahkan antara musim dingin dengan musim panas. Jadi mereka berembuk untuk bukan memisahkan tapi melakukan puasa di sebuah musim yang menjadi pemisah antara musim dingin dengan musim panas. Mereka mengatakan nazidu 20 yauman nukaffiru biha ma sana'na faja'alu siyamahum 50. Mereka kemudian mengusulkan juga kita tambahkanlah 20 kali sholat lagi atau 20 hari lagi, ya. Nazidu 20 yauman nukaffir biha ma sana'na, dalam rangka kita bisa mencari penebusan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Faja'alu siyamahum 50. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka harus puasa sepanjang 50.000 kali. Atau menjadikan puasa mereka senilai dengan 50 kali. Jadi itu orang-orang Nasara, ya. Orang-orang Nasara di zaman dahulu, umat sebelum kita, puasa mereka itu 50 hari. Adapun kita cukup 1 bulan dalam setahun. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari tabdil mereka. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ihi. Mereka merubah-rubah wahyu Allah itu, tidak ditempatkan pada tempatnya. Mereka melakukan distorsi terhadap ayat-ayat kitab suci mereka. Ini menurut riwayat yang dinukil oleh Al-Imam At-Tabari. Kemudian Allah menutup la'allakum tattaqun itu sebagai ghayah, sebagai tujuan akhir dari syariat ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang agung yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi kaum muslimin di dunia maupun di akhirat melalui gerbang yang namanya takwa ini. Karena dalam ibadah puasa itu hati kita ini dilatih untuk sabar, ya. Perut kita dilatih untuk sabar, anggota badan kita dilatih untuk sabar, emosi kita dilatih untuk terkendali, pandangan mata kita, lisan kita, semuanya dilatih selama melaksanakan ibadah puasa ini. Semua yang diharamkan oleh Allah, kalau kita benar-benar berpuasa maka kita harus meninggalkan itu. Oleh karena itu tidak heran apabila orang yang selama 1 bulan ini terus dia sungguh-sungguh melatih dirinya untuk senantiasa dikendalikan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahirlah sosok insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi takwa tidak asing bagi kita semua, yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah semaksimal kemampuannya. Disebutkannya puasa itu dengan tujuan la'allakum tattaqun menjelaskan bahwa puasa itu memiliki sejumlah tujuan, sejumlah hikmah yang agung. Sebagaimana ketakwaan adalah tujuan yang paling tingginya, tujuan asasinya, maka ada tujuan-tujuan cabang selain dari menjadikan seseorang itu bertakwa. Di antaranya adalah dengan ibadah puasa ini seorang muslim akan terlatih untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlatih untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan
ibadah puasa ini akan menjadikan seseorang terdorong memiliki sikap kasih sayang. Dan dengan banyaknya orang ini berpuasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun melaksanakan sunnah Rasulnya dengan memperbanyak ibadah puasa, maka hasilnya adalah dia akan diberi kemantapan saat menyeberangi as-sirat. Dia akan diberi keistiqomahan, memiliki akhlak yang mulia, bersikap indah dalam bermuamalah, kemudian pandai mengendalikan diri. Ini semua adalah hikmah-hikmah yang sangat banyak yang tidak mungkin akan didapatkan tanpa melatih diri kita terlebih dahulu dengan sabar, dengan menundukkan pandangan, dengan menahan lisan, dengan mengisi waktu keseharian dengan ibadah dan semisalnya. Jadi ini adalah suatu pelajaran, suatu manfaat, suatu hikmah yang luar biasa banyaknya di balik pensyariatan ibadah puasa yang telah menjadi salah satu daripada rukun Islam. Nah, dalam renungan kita terhadap ayat ini, ternyata ibadah puasa itu bukanlah ibadah yang pertama kali diamalkan oleh kaum muslimin, akan tetapi itu sudah ada pada umat-umat yang sebelumnya, dan kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat sebelumnya untuk mendapatkan fadilah untuk menjadi orang yang bertakwa, dan Allah melebihkan kaum muslimin dibandingkan umat-umat sebelumnya dengan memberikan keistimewaan pada bulan Ramadan ini berupa malam Lailatul Qadar. Kalaulah umat-umat yang terdahulu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan tahun, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang bagi kaum muslimin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan kemuliaan yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, alias lebih baik daripada sekitar 83 tahun. Barangkali inilah beberapa renungan yang dapat saya sampaikan terkait ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.